الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وبالبداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Haqiqatul Farah halaman 11. Yang sebenar-benarnya kegembiraan, haqiqatul farahi, yang sebenar-benarnya kegembiraan. Artinya yang bujur-bujur menggembirakan itu apa itu nah? Katsirun, kebanyakan orang, man anfaqat dananira, orang yang menapakahkan, menyumbangkan dinar-dinar, duit di kita, wad darahima, dan dirham-dirham. Jadi ada orang yang kegembiraannya ketika dia banyak menyumbang, himung, gembira, itu bagus juga sudah. Ada orang yang gembira dengan ketika sanggup mengerjakan ibadah-ibadah, itu baik juga. Cuma kegembiraan seperti itu derajatnya rendah. Bahkan apabila yang digembirain itu diri kita, itu disebut ujub naranya. Kalau kita gembiranya kepada Allah, nah itu bagus. Kita misalnya kawa sembahyang sunat, himung hati gembira karena diri kita kawa, itu ujub. Itu gembira yang salah. Syukur bener aku juga kawa sembahyang jadi 2 rakaat malam tadi aja. Tertulis pulang di Facebook. Syukur bener aku malam tadi kawa sembahyang tahajud 2 rakaat aja. Syukur bener aja, alhamdulillah aja. Tertulis pulang lup gitu. Gembiranya lawan diri, nah itu ujub. Ini menurutnya kada mengerti ya, kalau mau kada paham, maka sudah ujub, riya pulang. Riyanya secara halus. Karena dikomentari orang tuh banyak lirik no, karena banyak komentar lalu para jadi wali. Jadi gara-gara komentar aja mulai orang tuh jadi wali wah ini. Nah, maka kegembiraan yang seperti itu salah. Ada juga gembiranya dengan Allah karena berhasil berbuat kebaikan, itu tuh bujur, tapi masih rendah kegembiraan itu. Walakin, nah yang sebujur-bujur gembira adalah man anfaqar ruha, orang yang menyumbangkan rohnya kadada selain hanya kepada Allah, roh ini berhadap. Nah, maka orang yang menyumbangkan rohnya itu hanya kepada Allah berhadap, itu qalilun, sedikit. Jadi ada orang yang ketika beramal hatinya senang dengan amal itu. Ada ketika beramal hatinya senang dengan dirinya kalau beramal. Nah, orang yang menyumbangkan rohnya hanya berhadap kepada Allah, artinya rohnya tadi hanya senang ketika dia berhadap kepada Allah. Orangnya ini beramal juga, tapi kesenangannya itu bukan amal itu, tapi rohnya yang berhadap kepada Allah. Nah, itu tuh qalilun, sedikit, maka itu. Jadi maksud roh berhadap itu dua lah yang sudah kita pelajari bersama, atau dua itu nah. Tujuan hanya Allah, yang dicangangi hanya kebaikan sidin. Nah,
Itu yang disebut roh berhadap kepada Allah. Kegembiraannya tuh hanya itu aja. Maka rohnya tadi di situ aja diarahkannya, itu yang disebut mengorbankan roh neranya. Kada dibiarkannya roh itu menuju kepada yang lain dari Allah. Dan kada dibiarkannya roh itu mencangangi yang lain dari selain kebaikan Allah. Nah ini yang disebut anfaqar ruha ngarannya. Tetapi nang kaya ini qalilun sedikit. Sebab paham gin ngalih ya kan ini. Al-ahmaqu, dan bermula orang yang sangat bodoh. Mun orang Banjar kan jelas sudah di atas bungul itu apa? Derajat di atas bungul itu apa? Tambok ya kalau. Nah jadi ahmak ini artinya ya kalau tak kasar mah sedikit lah. Cuma ini kita tujukan ke diri kita, ke diri orang ada nih. Jadi kita ini sebenarnya mun hakun jujur, jangan-jangan kita ini tambok. Nah itu tuh al-ahmaqu, orang yang bersangatan bodoh, yaitu man mata waladuhu. Ini perumpamaan aja lah, perumpamaan, kias ya kena lain. Orang yang kematian anaknya, wa ja'ala yabki alaih, lalu dia menangisi anaknya itu secara terus menerus, menangis ya. Atau kada terus menerus juga, cuma termasuk guncang hatinya, lalunya menangisi atas kematian anaknya tadi. Nah, di sisi yang lain wala yabki, dan inya kada menangis ala ma fatahu minallahi azza wa jalla, atas sesuatu yang terlewatkan, ma'atu waktu, atas waktu yang terlewatkan dari menghadapnya roh inya kepada Allah. Nah, biar waktu itu inya sembahyang, cuma waktu di dalam sembahyang tuh inya rohnya kada berhadap kepada Allah, itu ditangisinya. Biar waktunya berwirid, tapi waktunya berwirid rohnya kada berhadap kepada Allah, itu ditangisinya. Nah, tapi kita karena kada paham, kita tuh bila kehilangan sesuatu yang kita sayangi, napakah misalnya contoh di sini anak ya kalau, atau lain anak, napakah harta benda segala macam, menangis kita. Tapi waktu kita sembahyang kada ingat lawan Allah, kada pernah kita menangisi. Waktu kita duduk mencongkong kada ingat lawan Tuhan, kada pernah kita menangisi. Nah makanya dipadahkan sidin ahmaq kok. Karena berataan kita ya kala. Ulun pang nang kayak itu. Nah kada pernah soal yang menangisi menjujur aja nah. Soal menangisi waktu kita nih kada ingat tadi waktu bahira tadi yang pertolongan Tuhan mahajan tuh nah kalau memaget nih tuh nah timbul paget ya. Padahal kada pernah diasah luang nih tuh. Timbul tajam, kawa berhasil memaget yang itu tuh. Pok tapong aja. Mungkin Allah kada menolongin itu, kita kada ingat parasa kita tuh kekuatan jepitan yang itu, maka paget. Kada ingat kita, maka bila kada ingat itu disebut yang perlu ditangisi kita itu nah. Paka'annahu, orang yang kada ingat ketika rohnya berhadap kepada Allah, dan ketika kehilangan sesuatu di dirinya yang berharga lalu inya menangisi, sedangkan kada berhadapnya roh kepada Allah inya kada menangisi. Paka'annahu, seolah-olah orang nintuh yaqulu bilisani halih, dia berkata dengan lisan halnya, inya kada berucap pang, cuma kelakuannya tadi seperti bapadah, seperti mau ucapakan kelakuannya tadi seperti bapadah. Apa yang diucapkan kelakuannya? Ana abki ala makana yusgiluni an rabbi, aku menangisi sesuatu, aku menangisi atas hilangnya sesuatu, yang sesuatu itu sebenarnya menyibukkan aku dari memandang Tuhanku. Nah, hari-hari kita mencangangi mobilnya, hanya mobilnya ya. Kalau waktu kita cangang lawan mobil nih tuh, cangang lawan mobil tuh nah, kada ingat lawan Allah Ta'ala. Karena kasih sayangan, melihat lampunya bagusnya lih ya.
melihat mukanya bagusnya, melihat ban-bannya bagusnya ibaratkan. Mun harganya larang pangja. Nah, kada ingat kita lawan Allah Ta'ala waktu itu. Lalu mobil itu diambil Allah Ta'ala, hilang misalnya, lalunya menangisi sesuatu yang sesuatu itu sebenarnya menyibukkan dirinya, memalingkan dirinya dari Tuhannya. Kan aneh loh kan itu. Jadi seolah-olah halnya itu berucap, aku menangisi sesuatu yang hilang dariku, padahal yang hilang itu melupakan aku dari Tuhanku. Bal kana yang bagi lahu al-farahu bidzalika. Bahkan hendaknya yang bagi lahu al-farahu, sepatutnya baginya al-farahu, gembira. Bidzalika, mun kehilangan sesuatu yang inya sayangi tapi menyibukkan inya dari memandang Tuhannya. Nah, jadi kalau sesuatu nintu hendak dikekalkan Allah di diri kita, hendak dikekalkan Allah di diri kita, maka waktu kita mencangangi sesuatu nintu, jangan sesuatu yang kita cangangin ini memalingkan kita dari Allah. Mun hendak kekal di diri kita tuh, apakah baisi ilmu, paham, mengerti, jangan paham kita, ilmu kita ini maulah kita kada ingat lawan Allah Ta'ala. Bisa hafal Quran misalnya 30 juz, kada ingat kita lawan Tuhan, dasar kita yang harat karena bisa kada hafal lagi tuh. Seandainya tetap hafal pang, walaupunnya kada ingat lawan Tuhan tapi tetap hafal, itu dilanjur Allah Ta'ala, diistidrat, diberikan sesuatu yang inya sayang, padahal yang inya sayang itu melupakannya dari Allah. Nah itu contohnya tuh. Jadi bukan hanya harta benda dunia saja yang bisa melalaikan kita dari Allah, urusan ibadah pun kadangkala bisa melupakan kita dari memandang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ibadah ini bisa memalingkan kita dari kebenaran. Apabila inya ahmak tadi, kada baguru. Bahkan ibadah tadi bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Nabi seorang bocep nang itu. Bila inya kada baguru. Maka dasar fakta pian, orang yang sombong karena tali hati diri ahli ibadah bisa nang itu. Maka sabigidabu sombong ada di hati, kada layak masuk surga aja Nabi. Penyebab sombong itu bukan hanya harta benda dunia, ibadah, ilmu, kepintaran, macam-macam maka hakikat sombong lah. Apabila sudah kita masuk ke wilayah ketuhanan tuh sombong sudah. Kada layak sebenarnya masuk ke dalam surganya Allah. Apa itu wilayah ketuhanan? Yang kawat terus-terusan Allah, yang baisi terus-terusan itu Allah. Kita kada pernah kawat dan kada pernah baisi terus-terusan, itu wilayah kehambaan ngarannya. Ketika kita walau sekejap mata rasa kawa, masuk ke ketuhanan sudah, sombong sekejap mata itu. Ketika kita melihat sesuatu di diri kita, rasa ampun kita, walaupun sedetik itu kita sudah sombong. Nah, jadi hendaknya malah kita sebujur-bujurnya jasidin gembira ketika kehilangan sesuatu. Sebab sesuatu itu jangan-jangan membuat kita lalai dari Allah Ta'ala. Jangan ditangisi. Dahulu waktu bisi anak ada kau menuntut ilmu. Awal anak jadi kolai. Meninggal anak kau menuntut ilmu. Nah, contoh. Dahulu waktu bisi bini putri Indonesia ada kawajib menuntut ilmu. Betul bininya lari ke Hong Kong. Lalu sawarangan kawa menuntut ilmu, jangan ditangisi bini tadi. Jangan ditangisi. Wa yuqbilu ala maulahu, dan hendaknya ia menghadapkan rohnya
ala maulahu, atas Tuhannya. Ingat tadilah arti menghadapkan ruhnya itu, yang dituju hanya Allah, yang dilihati hanya kebaikan Allah. Itu yang dimaksud menghadapkan ruh kepada Tuhannya. Li'annahu akhadha minhu makana yusgiluhu anhu, karena bahwasanya Allah Ta'ala sudah mengambil darinya sesuatu yang sudah menyibukkan inya dari Allah Ta'ala. Maka nyaman aja kita berhadap lawan Tuhan. Nah ini mun paham ya, kalau amun baguru wa khabihun bika antashiba, dan jeleklah engkau antashiba apabila engkau sudah bahuban putih. Atuha aja kita burang bahuban, tapi wah ini pian umur 11-belasan ya, dari bahuban juga. Tapi ini maksudnya tuha sudah kayak pian naik, ulun nanya 17 saja nya. Nah yang Tuhan ini nih, wa anta, sedangkan engkau walaupun engkau sudah bahuban, wa anta tiflul akli sagiruhu, tetapi engkau akal masih kakanak-kanakan, nang kaya kakanak halus. Tiplun itu tuh kayak tuyul aja kita halus, kakanak-kanakan naik. Kakanak-kanakan tuh ada mengerti ada walaupun garing, salis semaan batukan, melihat orang minum es handaknya tuh pian burabut nangis tuh bang tuh han bakal katanya ada bakal. Nah kayak kita tuh model kayak bocah ajaib nih tuh pinanya, walaupun sudah bahuban pinanya tuh nah bila bakal hendak sesuatu Tuhan kada memberi kapan pabila aja. Ya kalau nah kan kayak model kayak kanakan itu modelnya kalau kada mengerti bahwa sebenarnya pengaturan Allah lebih baik daripada permintaan kita atau orang dewasa. Maka jangan sampai kita sudah tua tapi akal kakaya kakanakan disidin. Wala tabham, maka engkau belum memahami muradallahi minka, akan pengaturan Allah terhadap engkau. Murad itu pengaturan Allah. Asal mana kehendak mah. Pain kunta akilan, apabila engkau ini memang berakal jasidin. Pain kunta akilan, apabila engkau berakal. Nah ini kakita bukannya inilah, apabila engkau berakal pabki ala nafsika, tangisilah dirimu, tangisilah nafsumu. Nafsumu yang mana yang hendak nyaman tarus itu yang ditangisi, yang hendak dimuliakan tarus itu yang ditangisi, yang hendak bapadah baik tarus itu yang ditangisi. Pabki ala nafsika, tangisi dirimu, nafsumu. Qabla ayyubqa alaika, sebelum engkau kaina meninggal dunia lalu banyak yang menangisi engkau. Fa innal walada, karena sesungguhnya seorang anak, wa zaujata, dan istri, kan dua-duanya ini kan bagi suami nih, anak suami, anak laki, istri suami, wal khadima, pembantu bagi si suami tadi, wasodika, dan teman. La yabkuna alaika idza mutta, mereka sebenarnya tidak menangisimu ketika engkau meninggal dunia. Bukan menangisi jadmu sebenarnya. Bal yabkuna ala ma fatahum minka, tetapi yang mereka tangisin itu sesuatu yang tidak mereka dapatkan dari engkau. Anak misalnya menangisi kita, bini menangisi kita meninggal misal, ini sebenarnya kada menangisi zat kitanya nih. Yang ditangisinya itu kenapa kita meninggal, kada meninggali duit 5 miliar. Alama fatahum alaika, sesuatu yang tidak terlewatkan di diri engkau, yang tidak mereka dapatkan. Fa'in apa tuh sambungannya? Fasabiqhum anta bil bukai, maka hendaknya engkau berdahulu dari tangisan anak, tangisan istri, tangisan kawanan yang lain. Berdahulu kita menangisi diri kita.
dari tangisan-tangisan mereka itu ketika kita meninggal dunia. Artinya jangan tak dulu orang menangisi kita, kita berdahulu menangisi diri kita. Bil bukai dengan tangisan. Wa qul, dan katakan, tujuakan perkataan ini untuk nafsumu. Yahiqqu li, berhak atasku, an abkiya ala fawati haddi, bahwa aku menangisi akan sesuatu yang terlewatkan jatahku min rabbi, dari Tuhanku. Nah, kita ini belum sampat baisi ikhlas, yang dengan sebab ikhlas itu ibadah kita tadi diterima oleh Allah, itu yang kita tangisi. Ada jatah kita yang kita kada dapatkan min rabbi, dari Allah. Apa itu? Yang paling penting benar keikhlasan, siddiq, ma'rifat, musyahadah, itu min rabbi, dari Tuhanku, dan itu hadzi, sebenarnya jatahku. Tapi karena kita kada dapat, kita tangisi berdahulu nintoh. Artinya ini sebagai peringatan supaya jangan sampai kita kada ingat itu jatah kita yang harus kita cari. Qablaan tabku alayya, sebelum kalian menangisi aku. Nah, ucapkan berdahulu lawan anak, lawan bini, maksudnya lawan dunia. Hai dunia, hai makhluk, hai iblis, hai syaitan, hai rumah, hai harta benda, aku hendak menangisi diriku dulu sebelum bubuhan nyawa menangisi aku. Nah, artinya apa? Kita jangan sampai tatipu lawan urusan dunia, kada ingat lagi mau urus nangkain jatah kita lawan Tuhan tadi. Nah, itu maksudnya lah. Itu yang disebut hakikatul farah, yang sebujur-bujur gembira. Ketika kita kehilangan sesuatu yang menyibukkan kita dari musyahadah kepada Allah, patutlah kita gembira. Al-wafa'u fil mu'amalati ma'allahi ta'ala, menyempurnakan akhlak yang baik atau bakalakuan yang baik fil mu'amalati, waktu bergaul ma'allahi ta'ala, bersama Allah ta'ala. Karena kita hidup ini, pergaulan kita itu ada kepada manusia ya. Nah, manusia ini macam-macam nih tingkatannya, ada yang dekat, ada yang keluarga, ada yang jauh, ada yang waktu-waktu bertemu aja. Nah, ada yang saudara, macam-macam. Nah, tapi ada juga pergaulan kita dengan Allah. Jadi ada pergaulan dengan manusia, ada pergaulan kita dengan Allah. Nah, ini kita berkelakuan yang bagus waktu bergaul dengan Allah. Al-wafa namanya itu. Kafa bika jahlan, cukuplah ada di diri engkau sifat jahil. Arti jahil tadi, nah ini tak tanyaman sedikit, ya bungol di kita. Cukuplah kita ini dipadahakan bungol, ayu amilaka maulaka bil wafa, bahwa Allah bergaul dengan engkau, bahwa bergaul dengan engkau oleh Tuhan engkau bil wafa, dengan memberi berbagai macam kebutuhanmu. Wafa itu, maksud wafa di sini memberi berbagai macam kebutuhanmu. Kita butuh ini diberi Tuhan. Kita butuh, punya saraba butuh, nah diberi julungi Tuhan. Kita butuh bahinak, ada hidung diulahkan Tuhan, ada udaranya. Kita butuh makan, ada butuh rakungannya, ada macam-macam ada muntungnya, ada makanannya. Punya urusan kebutuhan kita dilengkapi oleh Allah Ta'ala. Kita hendak berjalan, diulahkan sidin batis, diulahkan sidin garak dan diam. Kita hendak bersoroi, diulahkan sidin soroi, diulahkan caramin. Ada pulang rambutnya pulang. Nah, lengkap. Jadi Allah mempergauli kita bil wafa, dengan menjulungi segala kebutuhan kita. Satu, wa anta, sedangkan hal keadaan engkau tu'amiluhu bil jafa, mempergauli Allah dengan bil jafa, tangan kosong. Berarti dapat tak? Kafa bika jahla,
Cukuplah engkau disebut orang bungul bila orang tadi baik benar lawan kita, kita maka am. Laisar rajulu man saha bainan nas fil majalis. Nah, itu lain kisah pulang ini. Bukanlah lain kisah tapi berhubungan masih. Yang tadi paham sudah kita ya kalau. Jadi kita jangan sampai Allah Taala ninto. Memang kita ini hendak membalas budi kada sanggup juga, Bang. Nggih, kada sanggup membalas budi. Bahkan terima kasih kita itu pun pertolongan sidin juga. Sadarnya kita bahwa terima kasih kita itu pertolongan sidin juga. Ada kesudahannya nih. Nah, makanya jir kita tadi ya Bang tadi. Tadi ya membujur-bujur ma'rifat lawan Allah, kalla lisano membisuk kebaikan orang ini nah ya kalau. Nah, laisar rajulu man saha bainan nas fil majalis. Bukanlah seorang laki-laki, rajul di sini kalau dalam dunia tasawuf orang yang sudah belajar sifat 20 mantap, sudah belajar fikih mantap, belajar tasawuf mantap dan paham ikhlas sudah, dan yang ditujunya hanya Allah sudah, yang dilihatnya hanya kebaikan Allah sudah. Itu rajul naranya, laki-laki naranya. Nya melihat apapun kada mendindinginya dari memandang Allah, itu rajul. Bahasa ringkas, rajul itu orang yang sudah hebat di kita. Maksud hebat di sini ada kayak kita, termasuk bagian dari ahlullah sudah. Nah, rajul naranya lah. Jadi lain yang biasa-biasa orang ini. Maka bukanlah seorang rajul, seorang laki-laki mansaha bainan nas, orang yang istaiqadha. Sahatu istaiqadha artinya orang yang terjaga di antara manusia fil majalis, waktu di majelis-majelis. Maksud terjaga nih bilainya waktu hadir di majelis-majelis hanya ingat Allah Ta'ala. Itu bukan rajul. Asal makna sahatu bakuriyak karena takajud, saha asal makna. Cuma maksud di sini istaiqadha, terjaga, terbangun hatinya untuk memandang kebaikan Allah. Bukanlah seorang laki-laki itu musyahadahnya kepada Allah waktunya di majelis ilmu hanya kalau musyahadah. Walaupun itu pun sudah luar biasa ya kalau. Cuma yang naran rajul ini, naran laki-laki ini bukan inya musyahadah, murakabah waktu di majelis ilmu, di majelis zikir, bukan hanya di situ. Innamar rajulu, hanya saja seorang laki-laki man saha ala nafsihi, orang yang terjaga ketika dalam kesendirian memandang akan nafsunya. Nah, waktunya saurangan melihat dirinya, terjagainya. Inilahnya laki-laki naranya. Apa yang dilihatnya? Waktunya melihat dirinya, ihsanullah. Yang ada itu hanya kebaikan Allah. Nah, ini yang disebut laki-laki. Yang dituju Allah, yang dilihati kebaikan sidin. Amun kebaikan sidin sudah kelihatan, maka sampailah kita kepada tujuan. Maka waraddaha ilallahi ta'ala, lalu raddaha ilallahi ta'ala, inya kembaliakan akan dirinya tadi kepada Allah Ta'ala. Maksudnya inya pandang akan kebaikan Allah Ta'ala. Maksud raddaha ilallahi ta'ala musyahadatu ihsanihi ta'ala, menyaksikan kebaikan Allah di dirinya, waktunya terjaga di kalanya sendiri, memandang dirinya, inya pandang kebaikan Allah. Itu maksud raddaha ilallah. Bahasa sederhananya nangka ini nah. Laki-laki itu ingat lawan Tuhan bukan hanya wayah di majelis ilmu, majelis zikir. Wayah majelis zikir biasanya bertetangisan sama segitan menangis. Kenapa? Si yang kepala zikirnya itu menangis mahuluakan. Berataan ini kan bubun melankolis. Lu menangis sana ya berataan. Padahal cakap tahu tuangan zikir yang pimpinannya itu menangis kadang apa kada. Takapit bagi pelernahan. Mati menangis. Yang lainnya menyangka ngapakah? Umpat teh menangis juga.
Nah, bukan di situ andaknya musyahadah lawan Allah. Walaupun itu pun penting juga lah. Nah, yang ianya itu wajah kita saurangan melihat kada lawan ihsanullah. Itu yang disebut laki-laki. Man ala, barang siapa menganggap tinggi, menganggap agung, menganggap penting, menjadikan prioritas hammad dunia, akan kesedihan dunia. Bila ada sesuatu kehilangan dia dirinya, menangis inya, padahal yang kehilangan itu urusan dunia aja. Kenapa inya menangis? Karena itu menganggap penting bang itu, yang hilang itu penting dalam hidupnya, lalu inya tangisi. Nah, kalau menganggap tinggi duka cita dunia, duka cita yang di dunia nih, duka cita sebab dunia, kita anggap itu penting, buktinya kita menggawinin tuh. Wa taraka hammal akhirati, dan inya kada pernah menangisi kerugian yang cager inya terima di akhirat. Maka orang ini jasidin, karena orang ini kaman ja'ahu asad, sebagaimana orang yang didatangi oleh singa. Yabtarisuhu, lalu singa tadi menerkam lawan inya. Summa di sisi yang lain, qarasahu burgus, di kepalanya ada maigut kutu. Di kepala ini ada kutu, kutu maigut. Amun kita banding-banding, mudarat kutukah maigut kepala kita, mudarat singakah yang menerkam kita. Kalau sudah kita mengetahui sama dengannya, ya Allah, mun kutu ini kadang-kadang mudaratnya inya makan kita, makan pulang gitu kita. Ada itu pian orang, tapi di kutub utara bang jauh bang. Bakutuan nih nanti di kutub dapat lamaknya lagi ya, makannya. Nah, pastagalla bihi, lalu inya tadi sibuk mencari kutu tadi, bihi burgus, hi itu kembali kepada burgus, anil asad, meninggalkan menghindar dari terkaman singa. Nah, sidin mengumpamakan orang ini menangisi bila kehilangan di dunia, urusan dunia ini, nah hilang duit atau segala macam, atau kada hilang juga, hilang kesempatan, tapi urusan dunia rasa rugi benar kita nih tuh. Tapi kalau hilang kesempatan urusan akhirat, kada pernah kita menangisi. Nintu diperumpamakan seperti kita di hadapan singa hendak menerkam, tapi kita asik memutiki kutu yang meigut kepala kita. Siapa ada kutu nintu meigut kepala, amun singa ini makam. Fa inna man ghafala 'anillah, maka barang siapa lupa dari memandang kebaikan Allah, istaghala bil haqir, berarti inya sibuk dengan yang hina. Nah, apa itu yang hina? Ghairullah, selain Allah Ta'ala itu hina. Jadi barang siapa ghafala 'anillah, lupa dari memandang kebaikan Allah, istaghala bil haqir, orang itu sibuk dengan yang hina. Apa itu yang hina? Ghairullah. Banyakkah yang hina? Banyak. Maka disebut aghyar. Aghyar ini lain dari Allah Ta'ala, maka disebut hakir, sangat hina. Bahkan saking hinanya aghyar itu kadada. Tapi naran kita nikah bubungulan, yang kadada daripada akan ada, yang kadada ditangisi, yang kadada diperebutkan. Nah, maka disebut hakir narannya, hina. Waman lam yaghful anhu, barang siapa tidak lupa dari memandang kebaikan Allah, lam yastagil illa bihi, niscaya ia tidak akan pernah sibuk kecuali dengan memandang kepada Allah. Dasar bujur kada, munnya dasar bujur kada lupa lawan Allah, tentu sibuk inya memandang akan kebaikan Allah. Lam yastagil, tidak pernah sibuk illa kecuali bihi, hanya dengan Allah. Fa ahsanu ahwalika, maka bermula sebagus-bagus keadaan dirimu dalam 24 jam.
antapu takad dunia li tahsilil akhirah. Nah, penting juga kita tahu ya, kalau jadi kita ini bila misal ibarat perlombaan bola, jadi seremat kah apakah kita kan dapat juara, aduh sahabat kita tangis seminggu menangisnya, ha? Perlombaan belajuan buka seorang kalah, ada apa-apa, ambil sandal timbayakan sandal barang terdahulu pada orang itu, iya kalau nah aduh sahabat tangis berabut usaha seorang tadudi ada apa-apa. Kenapa garang dunia juga, nah itu nah kenapa garang dunia nih, ini rahasia bang lah, ujung-ujungnya jadi tahi pian, bener rahasia bang ini yang dirabutakan tuh jadi tahi cegernya, maka disebut akhir naranya. Maka sudah jadi tahi, hisapnya panjang, kita memperabutakan sesuatu yang jadi tahi, hisapnya panjang. Ditanya kan ini datang dari mana ini nih, kau gunakan ke mana nih, pertanyaannya ini tuh ada, malah berarti kita masuk surga. Nah jadi ya ada usah kita berabut, tapi mau dibari terima aja. Mau berabut kada, nah gitu nah. Maka fa ahsanu ahwalika, sepaling baik keadaan dirimu dalam 24 jam, ayyapu antapu takad dunia, bahwa engkau terliwatkan dalam urusan dunia, litahsilil akhirah, karena menghasilkan urusan akhirat. Nah ini paling bagus nih, gara-gara menuntut ilmu tutup toko, nah bagus nih, bagus. Tapi mun kita masih kawa menuntut ilmu buka toko, bagus lagi. Ada jurusnya naranya membagi awak dua. Ya kalau bagus aja. Nang kayak itu. Cuma jangan sampai gara-gara buka toko menuntut ilmu kada kawa rugiam nih, rugiam nah. Rugiam. Rugi benar, di mana ruginya aja? Menuntut ilmu dosa kita diampuni. Ada harapan jaminan masuk surga dari Nabi. Dicintai Allah Ta'ala. Amun kita membuka toko ibarat payu benar ditakuni Tuhan kan itu. Ya tolama, alangkah panjangnya masa terlewatkan kita hidup. Ya tolama, tetapi fatatkal akhiratu li tahsilid dunya, terlewatkan urusan akhirat untuk menghasilkan dunia. Nah ini kebalikannya kita di akhir zaman tuh kayak itu. Bahari di zaman para sahabat Nabi, berusaha tuh wajib juga, tapi untuk urusan akhirat kita. Yang wayah ini meninggalkan urusan akhirat karena berusaha kan luput nih tuh. Nah hati-hati bener pian nih. Mudir kaya kada percaya lawan rezeki dari Allah Ta'ala tuh nah ada percaya kita nih dari terhadap jaminan Allah Ta'ala. Bisa duit 10 miliar di bank, hari ini toko kada rami, rasa miskin sudah. Padahal 10 miliar bisa duit. Manja kada rami dagang ini sunyi benuh ini aja. Sunyi nang apa 10 miliar tuh bang? Dibawa ke mana? Kan kada bersyukur. Mau dilihat di rumah baras ada aja, iwak karing ada aja, sudah iya sudah. Harus sapinat sangali-ngali hidup. Oh kada ada baras gumbili. Jarang gumbili. Isuk gumbili bajarang, munyak gumbili bajarang, banam pulang. Nah pengalihnya, ulun menyambatnya ulun sudah menggawe kelupang yang bapandir kada menggawe kada sudah menggawe, udah aku ulun menyambat kada menggawe juga. Munyak babanam sati cucok-cucok, berubah gaya aja, ada apa-apa. Yang penting kan yang dicari itu kan kanyangnya ya kalau. Mun nafsu itu mencari nyamannya, mun akal mencari kebutuhan kanyangnya. Apa itu?
Wa ma akhbaha al khaufu, alangkah jeleknya ada rasa takut bil jundiyi di dalam diri seorang tentara. Orang ini tentara terlatih, latihan bertahun-tahun, timbul di hati ada rasa pengecut, kan jelek benar. Ma akhwafa al khaufu bil jundiyi wa ma akhbaha al lahnu bin nahwiyi, alangkah jeleknya ada sifat lahan. Lahan tuh kada tapi bujur menyambat huruf Arab ini nah. Bin nahwi, padahal orangnya ahli nahwu. Harusnya baris fathah dibacanya kasrah, kan jelek bener nih tuh, sedangkan orangnya ahli nahwu. Harusnya sukun dibacanya baris di atas, salah nih. Bila inya kada ahli nahwu, maklum kita. Muninya ahli nahwu jelek bener. Orang nih panakutan, tapi orangnya dasar lain tentara kada, polisi kada, apa kada, penakutan wajarnya, beguyang pun pisang bukahnya wajarnya, kada suah latihan. Nah, wa ma akhbaha, nah alangkah jeleknya talabud dunya, berkelebihan mencari dunia, liman yudhiru zuhda fiha, bagi orang yang sudah menampakkan kezuhudan terhadap dunia. Maksudnya orang ini sudah dicukupi Tuhan sudah, menuntut ilmu kawa sudah pulang dicukupi oleh Tuhan, beribadah yang wajib kawa, yang sunat kawa, berwirid kawa, dan urusan rezeki dicukupi itu oleh Tuhan sudah, cukup sudah. Oh, sekalinya ampih menuntut ilmu. Napa? Ka Hongkong berdagang. Tolabud dunia naranya nih, ka Hongkong berdagang. Padahal sudah yudhiru zuhda piha. Rugi bener nih. Laisar rajulu, nah berikutnya. Ini lain lagi kisahnya nih. Laisar rajulu man yurabbika labduhu. Bukanlah seorang laki-laki yang jagau, yang dia itu yurabbika labduhu, mengajarkan akan engkau oleh kata-katanya. Jadi yang naran rajul itu mengajari kita itu bukan hanya kata-katanya. Anggaplah rajul ini guru kita, gitu aja tuh. Yang naran guru itu bukan hanya mengajarkan kita kata-katanya. Innamar rajulu man yurabbika lahduhu, inna, hanya saja guru itu atau seorang laki-laki mengajari engkau adalah pandangannya. Pandangan lahduhu, pandangannya, atau nazrahnya. Jadi nangkai ini nah, kenapa pandangan wali Allah Ta'ala itu penting? Pandangan mata ini, karena mata mereka selaras dengan hati mereka, dan hati mereka tempat yang kada pernah di situ kosong dari zikrullah. Disintari terus oleh Allah Ta'ala hati buahnya itu. Maka ketika mereka memandangnya mereka dengan Allah. Sesuatu yang dipandang, hakikatnya dipandang juga oleh Allah. Sesuatu yang dipandang oleh mereka, hakikatnya dipandang juga oleh Allah Ta'ala. Karena hati mereka kada pernah sunyi dari zikrullah. Ada kalau dalil hadis qudsi, bila mereka melihat dengan Allah, bila mendengar dengan Allah. Ada kalau nah, jadi pandangan kita. Nah, apa alasannya di sini? Nah, Syekh Abil Abbas Al-Mursi sallallahu radhiyallahu anhu qala, Abu Abbas Al-Mursi ini gurunya Ibnu Athaillah Sakandari. Jarsidin idza kanat sulahpat. Sulahpat itu tuh kura-kura kah? Penyuk. Nah, apabila si penyuk itu tuh rabbi afrakhaha bin nazar, mun kita mengamati penyuk di pinggir laut pantai, inya ninto memelihara anak-anaknya atau telur-telurnya itu dengan cara memandang aja, melihat canganginya. Kadzalika syekhu yurabbi muridahu bin nazar. Begitu juga seorang guru memelihara akan muridnya itu bin nazar, dengan pandangan.
Lianna sulahfata, karena bahwasanya si penyu itu tubayyidu bahintalu fil barri, di daratan. Ya kalau pataknya wa tatawajjahu ila janibin nahri, lalunya kapantai bahintalu pataknya wa tanduru ila baydiha, lalunya bersembunyi ke bawah pohon yang samak-samak, dipandanginya hintalunya tadi yang tertutup lawan tadi tuh. Itu caranya. Nah, maka fayurabbihimullahu laha binadhariha ilaihim. Maka Allah pelihara, maka Allah pelihara him, akan anak-anak penyu itu yang masih berupa telur itu oleh Allah. Laha, demi si umanya tadi. Allah memelihara anak penyu demi umanya tadi. Binadhariha, sebab pandangan si umanya tadi ilaihim, kepada mereka. Nah, jadi terpelihara hintalu penyu ini. Siapa yang memelihara? Allah. Kenapa Allah memelihara? Karena Allah memandang pandangan si mamanya tadi. Nah, sama kita, si guru kita tuh memandang kita. Sebab pandangan si guru kita, Allah memelihara kita. Wallahu a'lam. Baca roti pelatas. Al-Fatihah ila hadratul habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawalahu ila ruhi sayyidina al-habib Umar ibn Abdurrahman al-Atasahib al-Ratib wa Syekh Ali ibn Abdullah wa rasul ila ruhi sayyidina al-habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-rasulihim wa faru'ihim anna Allah yatakashahum lirrahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul 'azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal 'azizul hakim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim wa la haula wa la quwwata Bismillahirrahmanirrahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahi tahassalna billahi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. Bismillahi tahassalna billahi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah.
بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن
بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة على روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلم ورسوله وفرعه ودبر الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا ورقدنا صاحب الراتب قطب الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاصم إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله برسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العاصم ورسولهم وفرعهم ودبر الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريج وجبار عنيد وجاعين وضباء ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أحدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وعصب الهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.